Assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa kembali dengan Ajo saya. Acaranya kali ini makan dulu teman-teman ya, biar kita cerita-cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Makan teman-teman semua sambil cerita soal apa tuh? Kasus anak teman teh masuk aliran sesat. Aliran sesat. Jangan sensitif tuh. Ntar jadi masalah lagi. Soal kejadian teman-teman si ini luar biasa. Kalau menurut saya itu nggak punya hati. Pak Im Wong luar biasa. Jadi perbuatannya selama ini yang suka giveaway, yang suka bagi-bagi duit, hadiah, door prize segala macam, ternyata itu bullshit, hanya cuman buat konten doang. Jadi yang pernah dia lakukan selama ini itu ya habis dengan kejadian satu hari ini. Habis sudah. Gak punya nurani. Saya nggak bisa bayangkan teman-teman. Orang tua yang ngikutin dia dari jauh sampai ke rumahnya, ke depan rumahnya. Umurnya kalau nggak salah udah 77 tahun. Udah tua. Wah, Udah bau tanah. 77 tahun. Terus dia minta uang. Sebetulnya bukan minta uang. Bukan minta uang teman-teman, tapi dia ingin menawarkan barang dagangannya. Kelihatan kan itu di videonya. Nanti kalau saya dapat videonya saya perlihatkan sama teman-teman semua ya. Itu dia menawarkan. Kalau menurut saya sih beginilah mungkin ya kira-kira ilustrasinya. Di video itu, ngapain Bapak ngikut-ngikut di sini katanya. Saya mau menawarkan ini, tolong dibeli. Nggak ada yang katanya kan. Ngapain minta-minta, nggak ada kerjaan. Saya paling nggak suka kalau minta-minta kayak gitu. Ngapain Bapak ngikutin saya? Dari jauh-jauh sana sampai ke sini cuma minta-minta doang. Umur saya sudah 77 tahun katanya. Tolong dibantu saya. Emangnya kenapa dengan umur Bapak? Mau minta dikasihani? Coba. Bayangkan teman-teman. Masalahnya itu orang tua loh. Orang tua. Jadi korban. Anda bisa bayangkan nggak kalau Anda punya bapak seusia itu? Udah orang tua, udah 77 tahun, ubannya juga sudah kelihatan. Dan dia bukan hanya minta-minta, bukan. Supaya barangnya itu dibeli. Tapi kok, ya mungkin si bapak itu ngikutin ke sana karena dia tahu kan, dia itu seorang artis.
Dia itu seorang yang suka bagi-bagi uang, bagi-bagi hadiah, door prize, giveaway, segala macam. Dia tahu itu. Makanya dia ikutin dari jauh sampai ke depan rumahnya. Dengan harapan ya supaya dikasih sama si Baim Wong ini. Tapi ternyata malah dimaki-maki orang tua. Jadi mana kelakuan dia selama ini yang pernah bagi-bagi duit? Nggak ada. Hilang dengan kejadian pada waktu itu. Yang menurut saya nggak ada hati, nggak punya nurani. Mau dikatakan biadab juga nggak masalah. Soalnya itu orang tua, nggak bisa menghormati orang tua. Saya sendiri ya terlahir jadi orang miskin. Orang tua saya udah nggak ada, bapak saya, dan persis seumuran itu. Kalau seandainya bapak kalian, misalkan bapak teman-teman semua digituin di jalanan, nah dia bukan minta uang itu karena ada yang mau dijual. Ya minimal ya dengarkanlah dulu si Baim Wong itu seharusnya kan. Makanya saya nggak punya hati. Kok malah dimarah-marahin. Yang lebih menyakitkan lagi, inilah pentingnya akhlak itu. Makanya saya berulang-ulang, akhlak tujuan Rasulullah itu ya diutus ke muka bumi ini ya tujuannya untuk itu, supaya kita itu mempunyai akhlakul karimah. Jadi seolah-olah kelakuan si Baim Wong ini nggak ada akhlak sama sekali. Kalau dia pendidikan apa nggak jelas. Kalau dia sekolah ya masa kelakuan orang sekolah kayak gitu. Dengan etika sekolah pun kalau dia punya pendidikan sudah nggak ada itu etikanya, apalagi menurut agama nggak ada akhlak. Ini ada. Yang lebih menyakitkan lagi apa? Dia bagi-bagi uangnya itu di depan si bapak itu, ke tukang ojek di depan rumahnya. Dia bagi-bagi uang. Nih, ini nih, seolah-olah dia pamer. Artinya apa? Nih kalau mau uang ini harus kerja, jangan diam, jangan cuma bisa minta-minta. Maksud dia mungkin begitu. Tapi kelakuan ini luar biasa, sungguh biadab menurut saya. Udah dia nggak ngasih, udah dia dimaki-maki, sekarang malah diiming-imingi ke orang lain, malah ngasih lagi, coba dibagi-bagi uang itu. Nih saya mau ngasih sama orang ini karena dia mau kerja, nggak kayak bapak gitulah seolah-olah. Bayangkan si bapak itu, teman-teman semua, pasti dia ngelamunnya itu, saya nggak bisa bayangkan. Mungkin si bapak itu mungkin dia berkaca-kaca matanya itu. Saya menawarkan ini loh, kenapa nggak dibelinya? Sekarang di depan dia diperlihatkan si Baim Wong mau bagi-bagi ke teman-teman lain yang lainnya itu, yang ke tukang ojek, ada ke tukang ini, makasih. Sementara dia nggak dikasih, malah dimaki-maki. Goblok, gila. Saya nggak munafik. Kalau seandainya saya yang kejadian itu, walaupun saya nggak punya, saya paksain itu. Saya beli apa yang mau ditawarkan. Minimal kita dengarkan dulu apa yang mau ditawarkan itu sama si bapak. Dia langsung dimaki-maki. Menurut saya kelakuan ini biadab ini. Nggak ada hormat-hormatnya sama sekali. Silahkan kalau memang setuju dengan pendapat saya. Kalau dia itu memang nggak pernah punya akhlak, nggak ada mana ya ada Islam mengajarkan seperti itu. Jadi apa yang dia lakukan selama ini luntur dengan satu hari itu, dengan kelakuan dia tuh kepada. Anda dengarlah klarifikasinya pun dia tuh di grup di WA itu, klarifikasinya pun nggak ada dia minta maaf, dan dia nggak ada merasa menyesal. Coba bayangkan. Jadi dia merasa biasa-biasa aja. Tunggu saja nanti
Saya doakan semoga si bapak itu menjadi lebih baik lah rezekinya ya. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Karena saya nggak bisa terima itu teman-teman. Yang bikin saya nangis itu pas dengar berita itu apa? Saya teringat bapak saya. Persis usianya segitu teman-teman. Ubannya dimaki-maki itu. Padahal dia bukan minta-minta. Cuman dia udah keburu nafsu duluan si Mbak Imbong ini. Seharusnya ditanya dulu apa Pak yang mau ditawarin itu apa. Oh ini oke, saya beli. Ini enggak, langsung kamu minta-minta ngikutin saya dari jauh sampai ke sini, ngapain? Kalau mau duit ya nih kayak orang ini kerja katanya kan, dibagi-bagi di depan dia ke tukang ojek itu, Grab. Masya Allah, astagfirullah, Allahu Akbar. Gak ada halak. Cobalah tolong jangan diikuti inilah bagi artis-artis yang lain, siapapun ya, khususnya bagi artis-artis ini. Jangan sombong lah kalau punya uang itu. Apa susahnya sih ngasih ke si bapak itu 50.000 juga mungkin 100.000. Jangan ngasih enggak, dimarah-marahin, maki-maki. Kemudian kamu marah ngiming-ngimingi dia, diberikannya kepada orang lain lagi si duit itu. Sakit hatinya itu teman-teman. Saya yakin itu. Cobalah tunggu sebentar lagi. Saya bukan mendoakan ya. Tunggu sebentar lagi. Akibat daripada kelakuan dia ini kita lihat saja nanti, saksikan. Karena nggak bisa ini dibiarkan teman-teman. Karena ini sudah memang melanggar etika di dalam agama. Ya, dalam pendidikan umum pun ya begitu, melanggar. Apalagi di bidang agama. Makanya yang terutama perhatikanlah akhlak itu teman-teman. Cuma berarti selama ini dia berbuat seperti itu hanya untuk konten saja. Jadi itulah sekedar informasi teman-teman ya. Sambil saya santai makan ini. Makan saya dengan jengkol. Mantap. Mudah-mudahan ini akan memberikan informasi yang baik. Bagaimana menurut Anda kelakuan si Mbak Imbong ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau setuju dengan saya, alhamdulillah. Yang menurut saya biadab, nggak ada akhlak, nggak menghormati orang tua. Titik. Makasih ya teman-teman. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.